Garnacho punya potensi menjadi pemain kelas dunia. Erik ten Hag yakin Alejandro Garnacho memiliki faktor X dan potensi untuk menjadi pemain kelas dunia, tetapi mengatakan bintang Manchester United itu masih memiliki jalan panjang. Pemain berusia 20 tahun ini dengan cepat memantapkan dirinya sebagai favorit penggemar di Old Trafford, mencetak 16 gol dalam 87 penampilan setelah melalui akademi. Garnacho menjadi bintang saat United memenangkan Piala FA Pemuda pada tahun 2022 dan 2 tahun kemudian membuka skor dalam kemenangan final Piala FA bulan Mei melawan rival Manchester City. Pemain internasional Argentina sekarang berusaha keras untuk menjadi starter pertama musim ini di Brighton pada Sabtu petang, setelah memberikan pengaruh dari bangku cadangan dalam 2 penampilan sejauh musim ini. Ketika ditanya apa yang perlu dilakukannya untuk naik ke level berikutnya dan menunjukkan bahwa ia adalah pemain kelas dunia, Ten Hag berkata, "Anda melaju sangat cepat. Jika Anda adalah pemain kelas dunia, maka ia harus melaju jauh. Dia punya potensi tinggi, 100%. Musim lalu dia menunjukkan bahwa dia bisa berkontribusi. Dia bisa menjadi pemain inti. Namun untuk bisa menjadi pemain kelas dunia, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dan harus diawali dengan kerja keras. Itulah yang membawanya ke tempatnya sekarang dan itu akan membawanya ke posisi pemain kelas dunia karena dan disitulah saya setuju ia memiliki potensi besar," pungkas Ten Hag. Romano mengonfirmasi Napoli telah mengajukan tawaran. Napoli telah mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro untuk gelandang Manchester United Scott McTominay, menurut Fabrizio Romano yang dapat dipercaya. Masa depan McTominay di United masih belum pasti dengan sekitar seminggu tersisa hingga hari terakhir transfer. Setelah musim 2023/2024 yang gemilang, di mana ia mencetak 10 gol yang mengesankan di semua kompetisi, tidak ada kekurangan minat terhadap McTominay di musim panas ini. Fulham tampaknya menjadi pihak yang mengajukan tawaran terkuat dalam upaya untuk memikat pemain internasional Skotlandia itu dari Old Trafford, tetapi setelah mengajukan setidaknya 2 tawaran, mereka akhirnya menolak penilaian United terhadap pemain itu dan menghentikan upaya mereka untuk mendapatkannya. The Cottagers mengalihkan perhatian mereka ke Sander Berge dari Burnley yang ada dalam radar United. Dalam beberapa hari terakhir, Napoli telah muncul sebagai tujuan yang sangat realistis bagi McTominay, yang diyakini bersemangat untuk pindah di tengah kemungkinan bermain di bawah asuhan Antonio Conte. Sebuah laporan yang dimuat The People's Person mengklaim bahwa potensi kepindahan McTominay ke Stadion Diego Armando Maradona terhambat oleh kebuntuan yang sedang berlangsung antara Napoli dan Victor Osimhen. Romano menulis di X, Manchester United telah menerima proposal 25 juta euro untuk Scott McTominay tetapi masih belum cukup untuk melanjutkan. Man United selalu meminta biaya lebih dari 30 juta euro untuk menjual McTominay. Rekan jurnalis Italia Alfredo Pedula mencatat bahwa negosiasi yang ramai masih berlangsung antara United dan Napoli untuk mencoba mencapai titik tengah. Manchester United dekati perwakilan Andre Trindade. Menurut laporan dari TNT Sports Brazil, gelandang bertahan berusia 23 tahun itu berada dalam radar kedua klub Inggris dan mereka telah membuka pembicaraan dengan perwakilannya mengenai kemungkinan kepindahan musim panas ini. Akan menarik untuk melihat apakah mereka akan menindaklanjuti dengan proposal resmi ke klub Brasil tersebut. Andre juga pernah dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Premier di masa lalu, dan ia pasti akan tertarik dengan ide untuk bergabung dengan klub seperti Manchester United. Mereka adalah salah satu klub terbesar di dunia dan kesempatan bermain untuk mereka bisa sangat menarik bagi sebagian besar pemain. Gelandang Amerika Selatan ini telah membuktikan dirinya di Liga Brasil dan ia akan berusaha untuk menghadapi tantangan baru di tahap kariernya ini. Bermain sepak bola secara teratur di Liga Premier dapat membantunya berkembang lebih jauh dan mempercepat perkembangannya. Gelandang bertahan berusia 23 tahun itu bisa menjadi pengganti ideal bagi rekan senegaranya Casemiro.
Manchester United membutuhkan lebih banyak kualitas di lini tengah jika mereka ingin menantang klub seperti Arsenal dan Manchester City musim ini. Akan menarik untuk melihat apakah mereka dapat memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan Andre. Mengalahkan Wolves seharusnya tidak menjadi masalah bagi klub dengan sumber daya mereka. Mereka adalah salah satu klub terkaya di negara ini dan mereka juga memiliki daya tarik untuk meyakinkan pemain tersebut. Sementara itu, Wolves juga tertarik pada gelandang tersebut, dan akan menarik untuk dilihat apakah mereka memutuskan untuk merekrutnya di sisa hari-hari di bursa transfer. MU dalam tahap akhir penyelesaian perekrutan Manuel Ugarte. Fabrizio Romano telah memberikan informasi terkini tentang status Ugarte setelah ia tidak masuk dalam skuad PSG untuk minggu kedua berturut-turut menjelang pertandingan Ligue 1 melawan Montpellier. Wartawan tersebut menyatakan bahwa hal ini terjadi karena kepindahan gelandang Uruguay tersebut ke Old Trafford kini berada dalam tahap akhir dan kesepakatan hampir tercapai. Hal ini terjadi setelah jurnalis tersebut melaporkan rincian yang dibahas antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan kesepakatan ini sebelum berakhirnya bursa transfer musim panas 2024. Romano menyatakan bahwa Setan Merah ingin melanjutkan dengan mendatangkan Ugarte dengan status pinjaman untuk musim 2024-2025 dan kemudian mempermanenkannya pada tahun 2025. Ia menambahkan bahwa pertemuan terakhir antara United dan PSG berjalan positif, sehingga meningkatkan optimisme bahwa transfer ini akan segera tuntas. Ugarte mungkin belum pernah bermain untuk PSG sejak kembali dari ajang Copa America 2024, di mana ia membantu Uruguay mencapai semifinal, tetapi ia telah berlatih keras untuk menjaga kebugarannya. Jika Setan Merah dapat menyelesaikan kesepakatan ini sebelum batas waktu transfer tanggal 30 Agustus, ia seharusnya siap tampil dalam pertandingan yang sangat dinanti-nantikan melawan Liverpool di Old Trafford pada tanggal 1 September. Namun untuk itu, tim asuhan Erik ten Hag harus menyelesaikan kesepakatan dan mendaftarkannya ke dalam skuad Liga Primer mereka. PSG lakukan obrolan santai dengan MU soal pemain sayap. Dengan hanya beberapa hari tersisa di bursa transfer musim panas, rumor tentang kepergian Jadon Sancho dari Manchester United beredar luas. Meskipun ada spekulasi yang mengaitkannya dengan klub-klub seperti Juventus dan Paris Saint-Germain, seorang jurnalis berpendapat transfer itu tidak mungkin terjadi. Menurut laporan minggu ini dari Laurie Whitewell dari The Athletic, Sancho sekali lagi menegaskan bahwa ia ingin meninggalkan Manchester United setelah tidak dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan Fulham. Ada beberapa informasi yang membingungkan tentang posisi PSG dalam persaingan ini, tetapi tampaknya mereka mungkin tersingkir. Selain itu, Darmesh Set dari Sky Sports melaporkan pada hari Kamis bahwa Juventus sangat ingin merekrut Sancho dan sedang menjajaki detail kesepakatan potensial. Pada episode terbaru Inside Devils, Alex Kruk dari Talksport memberikan informasi baru tentang berkas Sancho. Sementara rumor beredar saat batas waktu transfer musim panas semakin dekat, jurnalis tersebut yakin pemain tersebut harus fokus pada rencana tim utama daripada bersiap untuk hengkang. Ada beberapa pembicaraan yang tidak serius, dari apa yang saya dengar, dengan PSG ketika mereka pertama kali mulai membahas Ugarte, tetapi tampaknya hal itu tidak benar-benar terjadi. Hubungan dengan Chelsea langsung dibantah oleh sumber-sumbernya di Stamford Bridge. Dengar, jangan pernah berkata tidak kepada Chelsea karena mereka cukup gila untuk melakukan bisnis gila-gilaan antara sekarang dan Jumat depan. Namun, saya pikir saat ini, Sancho harus fokus pada kerja keras, mencoba memaksakan diri masuk ke rencana tim utama United, kata Kruk.